Kapal selam KRI Nanggala 402 TNI Angkatan Laut dilaporkan hilang pada Rabu 21 April di Laut Bali selama latihan penembakan torpedo. Operasi pencarian terhadap satu dari 5 kapal selam TNI Angkatan Laut tersebut difokuskan di perairan utara Bali. Berdasarkan titik kebocoran minyak dari tangki, BBC Indonesia melaporkan, hari Sabtu 24 April, setelah lebih dari 72 jam atau 3 hari pencarian, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa kapal selam yang membawa 53 prajurit itu telah dipastikan tenggelam. Dilansir dari Kompas TV, ditemukan serpihan barang-barang sebagai bukti otentik tenggelamnya kapal selam, seperti peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan pelumas periskop kapal selam. Menurut laporan South China Morning Post, kapal selam yang dibuat 1977 dan mulai digunakan 1981 itu buatan Jerman Barat selama Perang Dingin. Kapal selam itu 5 dekade terakhir telah digunakan lebih dari selusin Angkatan Laut. Peneliti Institute of Defense and Strategic Studies di Singapura, Colin Koh menuturkan hilangnya kapal selam itu terutama karena usia perangkat keras militer yang menua. Ada juga faktor manusia maupun kesalahan operasional kapal atau pekerjaan pemeliharaan. Hilangnya kapal selam berusia 44 tahun itu menyoroti kesulitan Indonesia menyeimbangkan peningkatan kemampuan militer serta memastikan kesejahteraan 270 juta jiwa penduduk. Di awal merdeka, pemerintah Indonesia berfokus pada keamanan dalam negeri dan pembangunan sosioekonomi sehingga investasi militer berjalan lambat. Pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencoba mengarahkan kembali militer untuk menghadapi ancaman eksternal meski tak berhasil. Angkatan militer melonjak setelah pemerintah menandatangani perjanjian damai dengan pemberontak Aceh pada 2005. Uang yang tadinya dialokasikan untuk berperang pun dialihkan ke Angkatan Laut dan Udara yang selama ini terabaikan. Angkatan Laut dan Angkatan Udara tidak memiliki status seperti Angkatan Darat, terutama selama 32 tahun Orde Baru mendiang diktator Soeharto yang berasal dari Angkatan Darat. Angkatan Darat tetap menjadi dinas paling senior. Baru beberapa dekade terakhir, Angkatan Laut dan Udara mulai menerima prioritas pendanaan lebih besar. Angkatan Laut dan Angkatan Udara mendapatkan sebagian besar aset warisan yang telah usang, banyak diantaranya dari era Perang Dingin. Ketidakmerataan dan inkonsistensi pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan aset telah memengaruhi keselamatan dan kesiapan operasional pasukan. Situasinya memburuk di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri Pertahanan sebelumnya, Ria Mirzad Riacudu, militer era Orde Baru, menerapkan kebijakan bela negara yang mengarahkan kembali TNI pada ancaman internal, termasuk pemberontakan, narkotika, dan komunisme. Terlepas dari strategi poros maritim, Jokowi justru tidak tegas atas anggaran dan prioritas kebijakan TNI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Kamis, 22 April, mengakui tantangan negara dalam menyimbangkan kesejahteraan dan reformasi investasi militer. Persenjataan utama sangat mahal, sehingga ada dilema dengan isu kesejahteraan. Namun, di saat yang sama, penting untuk memastikan kapasitas pertahanan untuk mempertahankan kedaulatan. Di sisi lain, kekurangan pendanaan dan kapasitas pemeliharaan maupun peralatan menua, rupanya tidak membuat Indonesia gentar memperluas militernya. Awal April 2021, hubungan pertahanan Indonesia-Korea Selatan menjadi berita utama dengan kunjungan Menhan Prabowo ke Korsel. Perjalanan Prabowo berpuncak pada kehadirannya sebagai perwakilan pemerintah di peluncuran jet tempur buatan dalam negeri Korea Selatan, KFX. Peluncuran itu juga dihadiri Presiden Jokowi secara virtual. Jokowi memberi selamat kepada Korsel atas peluncuran prototipe pesawat tempur KFX. Momen penting terutama terkait hubungan pertahanan Korsel dan Indonesia. Menurut catatan The Diplomat, partisipasi Prabowo dan Jokowi dalam peluncuran KFX dibaca sebagai sinyal simbolis pengakuan pemerintah Indonesia atas peran KFX atau IFX dalam hubungan pertahanan. Di saat yang sama, kunjungan Prabowo tidak diiringi kejelasan tentang pendekatan Indonesia terhadap program jet tempur KFX atau IFX. Kurangnya kejelasan tidak bisa diremehkan. Masalah yang mendasari penundaan program jet tempur itu terletak pada pertanyaan substantif, bukan komitmen simbolis. Proyek terbesar dalam sejarah Korea Selatan itu membutuhkan anggaran 8 dan 10 triliun won untuk pengembangan dan produksi massal.
Berdasarkan kontrak kemitraan yang ditandatangani pada 2016, Indonesia bertanggung jawab atas 20% atau sekitar 1,8 triliun won, setara 21,38 triliun rupiah untuk biaya pengembangan pesawat generasi 4,5 tersebut. Prabowo akhir 2019 mengajukan negosiasi harga jet tempur KFX atau IFX atas pemerintahan Jokowi karena dianggap terlalu mahal. Sejalan kendala biaya, puluhan insinyur Indonesia dalam pengembangan KFX di Korea Selatan sudah dipulangkan awal 2018. Pemerintah Indonesia menunda pembayaran sebesar 500,2 miliar won atau sekitar 6,5 triliun rupiah yang jatuh tempo April 2020. Kerjasama bilateral dalam proses produksi KFX atau IFX bersama Korsel menjadi contoh macetnya kesepakatan bisnis produksi jet tempur itu. Selain biaya produksi miliaran dolar Amerika Serikat, aspek penguasaan atau transfer teknologi tidak sesuai harapan, Republika melaporkan. Mengingat nilai teknologi yang jauh dari harapan, Kementerian Pertahanan tahun 2018 hampir memutuskan keluar dari program KFX. Dilansir Kompas.com, Indonesia berpengalaman lebih lama daripada Korsel dalam pengembangan pesawat. TNI Angkatan Udara, calon pemakai KFX, merasa pesawat program itu tanggung. KFX dianggap tak cukup canggih untuk menghadapi tantangan masa depan ketika langit di kawasan akan dipenuhi jet tempur generasi kelima. Semua ini membuat kita patut mensyukuri betapa unggul militer Indonesia. Di tengah peralatan militer usang dan pendaraan seret, Indonesia tetap bersikeras melanjutkan program pesawat tempur KFX dengan Korea Selatan yang tak jua terwujud.